Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi komentar saudara delete akun, delete akun. Ya, ini nama akunnya saja negatif. Ini harus dirubah. Ya. Karena ketika Anda ada negatif, ya, walaupun hanya sebuah nama, ya, tapi ketika itu negatif, itu mencerminkan bahwasanya diri Anda ini negatif. Ya. Nah, ini ada yang positif ya, sama dalam komentar satu, nyambat berkah, ini positif ya, mengharapkan berkah, ini positif ya. Nah, dua nama ini mewakili orangnya yang berbeda gitu ya, mewakili karakter, sifat, ya, pemahaman yang berbeda ya. Nah, ini saya jawab ya, yang delete akun, fungsinya gunanya apa? Bangkit spiritual loh. Fungsinya spiritual itu apa? Wujud nyata fisik dan dialami dirasakan apa? Uang atau apa? Loh, ini kan menunjukkan ya, bahwasanya di dalam mentalnya itu selalu materi. Nah, kalau sudah 4 tahun sudah jadi kembang tempat tidur, itu piye? Loh, itu kan menunjukkan ya, materi. Coba Anda periksa di dalam diri Anda. Kenapa kok 4 tahun Anda jadi kembang tidur? Ya, sakit di tempat tidur. Kenapa? Coba Anda periksa ke dalam. Itu nanti Anda akan ketemu. Yang pasti karma dan hukuman Tuhan. Nah, ini tidak disadari. Kesadaran semacam inilah yang disebut dengan kebangkitan spiritual. Ketika teman-teman Weton Selasa menyadari bahwasanya apa yang menimpa diri Anda itu adalah karena perbuatan Anda, itu menunjukkan bahwasanya mata batin Anda terbuka, bangkit secara spiritual. Akhirnya apa yang terjadi? Anda bisa menerima kondisi Anda. Ketika Anda bisa menerima kondisi Anda, emosi Anda terkendali, maka rezeki itu akan datang. Alurnya seperti itu. Lah kalau Anda jadi kembang amben, terus ngeluai, ya bukan hanya 4 tahun, mungkin seumur hidup Anda sampai Anda meninggal dunia ya jadi kembang amben ya. Loh iya. Kenapa bisa seperti itu? Karena spiritual kita tidak bangkit. Ya, motivasi di dalam diri kita itu tidak ada. Spirit, ya, spirit itu kan motivasi. Ya, motivasi yang diberikan Tuhan kepada diri kita karena ibadah kita, karena laku tirakat kita. Cara membangkitkan spiritual adalah dengan ibadah. Ketika Anda ibadah, katakanlah dengan berdiri tidak bisa, dengan duduk tidak bisa, dengan tidur, walaupun Anda jadi kembang amben, tidak iso ngapa-ngapain, ya, tapi batin Anda bersih, loh, maka dosa-dosa Anda pun juga akan dihapus ya. Ketika dosa-dosa Anda dihapus, maka cahaya ilahi akan masuk. Ya, ini akan membersihkan ya energi-energi negatif yang ada di dalam diri Anda. Kalaupun itu karma, itu akan menghapus karma Anda. Ya, secara pelan-pelan ini loh, Anda akan menyadari, oh bahwasanya sakit yang saya alami itu adalah akibat karma. Saya dulu pernah menyakiti seseorang. Anda tidak percaya, coba dicek. Anda jadi kembang amben petang tahun, ya, coba Anda periksa, itu pasti pernah menyakiti seseorang. Oh ya. Dan ketika seseorang yang Anda sakiti itu bisa melepaskan kesedihan, artinya sudah lupa, ya, dengan rasa sakitnya sudah hilang. Bergantilah kepada diri Anda, merasakan apa yang orang pernah Anda sakiti itu rasakan. Ya, seperti itu. Karma itu seperti itu. Ya, balasannya juga macam-macam ya. Yang bisa kita patok adalah masanya gitu ya. Orang katakanlah Anda sakiti 10 tahun ya, Anda pun juga akan menerima minimal 10 tahun. Tapi kenyataannya itu bisa lebih. Kenapa bisa lebih? Karena di dalam karma itu juga ada hukuman Tuhan ya. Karma untuk membalas perbuatan Anda kepada orang, hukuman Tuhan karena Anda menyakiti seseorang, Tuhan akan melihat itu ya. Jadi ada dua.
Nah, dengan Anda bangkit secara spiritual, ya, maka ketenangan batin, ketenangan jiwa ketika Anda menghadapi ya masalah itu, ya, itu akan muncul. Sehingga masalah yang Anda hadapi tidak kroso. Kenapa? Sudah muncul kesadaran diri. Oh, memang ini salah saya. Oh, memang ini kelakuan saya. Akan muncul seperti itu. Ya. Paham ya? Ketika muncul seperti itu ya, teman-teman weton Selasa, maka hidup Anda akan mudah gitu ya. Loh iya. Artinya apa? Anda sudah menerima nasib dan takdir Anda. Dan Anda tidak akan menghakimi. Ya. Lah kok Anda tanya wujud fisik apakah kebangkitan spiritual itu adalah uang dan sebagainya. Nah, ini kan ya lucu ya. Kebangkitan spiritual ya semacam-macam ya. Tapi basicnya kebangkitan spiritual itu adalah semangat kita hidup, semangat kita meraih apa yang kita inginkan, semangat kita memperbaiki diri, semangat kita yang positif, semangat kita ya, sesuatu yang sifatnya positif, yang itu akan merubah hidup Anda dari kondisi yang paling jelek menuju kondisi yang bagus. Itu yang akan Anda dapatkan ketika spiritual Anda bangkit ya. Nah, soal katakanlah uang ya, nah, itu akan Anda dapatkan juga manakala spiritual Anda bangkit, manakala semangat Anda bangkit, pasti Anda akan bergerak ke sana. Lah orang-orang semacam ini ya, teman-teman semacam inilah ya, ini yang akan sulit untuk bangkit ya. Kenapa? Semua itu diukur dengan materi ya, semua itu diukur dengan materi. Padahal ya, rasa sakit yang dia alami gitu ya, itu bukan materi ya, tidak bisa dinilai dengan uang. Misalkan ya, Anda jadi kembang amben ya 4 tahun ya, terus per tahunnya dibayar 500 juta, gelem enggak gitu? Ya enggak mungkin gelem ya. Enggak iso lapo-lapo, enggak iso ngrasakno mangan enak, mangan daging enak, dibayar 500 juta. Ya terus apa? Enggak bisa kita gunakan kok gitu. Kebangkitan spiritual itu akan menyadarkan diri Anda tentang hakikat kehidupan, tentang tujuan kehidupan, tentang berbuat baik ya. Ini dimensinya dimensi ketuhanan. Nah, kalau Anda tidak memahami ini, itu menunjukkan ya, hubungan Anda dengan Tuhan itu tidak baik-baik saja. Yang pasti masalah Anda kalau tidak karma, hukuman Tuhan. Tapi saya bisa pastikan dua ini ya, Anda sedang jalani. Kalau hukuman Tuhan, selama Anda tidak bertobat ya, tidak diampuni dengan Tuhan, maka masalah Anda tidak akan pernah selesai. Begitu pula dengan karma. Selama karma yang Anda jalani belum selesai waktunya, juga tidak akan selesai. Anda menyakiti 5 tahun, ya 5 tahun Anda harus jalani. Kalau lebih dari 5 tahun itu bonusnya. Biasanya seperti itu. Bonus masalah. Ya mungkin kita bisa hitung-hitungan ya. Oh, saya menyakiti 5 tahun. Orang yang saya sakiti 5 tahun ya. Yuk, menyakitinya cuma sehari teman-teman. Orang itu bangkit ya. Orang itu bangkit dari rasa sakitnya. Itu prosesnya 5 tahun. Loh, 5 tahun itu enggak langsung habis loh ya. Kadang tahun ke-6 itu tiba-tiba ingat gitu ya. Walaupun dalam 1 bulan sekali ingat dengan rasa sakit. Loh, itu akan ditambah. Itulah. Paham ya? Jadi kebangkitan spiritual itu ya tergantung ya, dari masalah Anda itu apa. Itu akan terselesaikan ketika Anda ini bangkit secara spiritual. Ya. Jadi kalau Anda jadi kembang amben ya, selama 4 tahun itu pasti wis karma dan hukuman Tuhan. Dua itu Anda telusuri. Lah, kesadaran akan itulah yang disebut dengan kebangkitan spiritual. Selanjutnya Anda akan memperbaiki diri Anda. Ini hujan teman-teman ya. Tidak tahu ya, suaranya kedengaran enggak ini.
Ya, jadi kebangkitan semacam itulah, kesadaran diri semacam itulah, itu yang disebut dengan kebangkitan spiritual. Nah, terus juga Sumedang, Sumedang Utara. Nah, Sumedang Utara ini tahu teman-teman ya, banyak tahunya ya. Kalau saya dulu ke Bandung itu, wah beli tahu Sumedang itu tahu yang paling enak di dunia. Yang pernah saya makan itu tahu Sumedang. Ya, jualannya pakai pring itu ya. Saya naik bis Bala Kencana dulu ya. Surabaya apa? Mana itu? Bandung Pasuruan ya, saya dulu. Ini menanyakan ya, bagaimana supaya sihir atau santet nggak bisa sampai ke anak saya dan kepada istri yang tadinya tujuan ke saya, tapi alhamdulillah masih bisa teratasi. Santet ya, santet itu tidak mungkin salah sasaran gitu ya. Tidak mungkin salah sasaran ya, meleset ke anaknya itu tidak mungkin. Ya, kalau katakanlah ya orang itu melakukan santet, terus anaknya kena, berarti sekeluarga itu memang ditargetkan. Ya, sekeluarga itu memang ditargetkan, tidak mungkin salah sasaran ya. Kalaupun mereka terkena dampaknya itu masih bisa, ya terkena dampaknya. Misalkan Anda yang terkena santet ibunya, anaknya jadi terkena dampaknya, ya sering Anda marahi, ya sering Anda, itu masih bisa. Itu dampaknya seperti itu, ya. Tapi kalau katakanlah tujuannya Anda terus melenceng ke anaknya itu enggak. Biasanya semuanya ya, kalau nyantet itu biasanya semuanya ditargetkan, satu keluarga ditargetkan. Loh, iya teman-teman. Saya pernah mengalami itu. Ya. Saya menjadi target, anak saya juga jadi target. Wah, intine wis kudu ngamuk tok aku. Kalau ketemu dengan anak saya, wis kudu ngamuk tok isine. Terus bagaimana supaya Anda ini sekeluarga ya. Intinya kan itu ya, supaya tidak terkena sihir, tidak terus harus santet ya. Ya jadikan rumah Anda itu sebagai tempat ibadah. Ya, buat zikir, ya, buat ngaji, buat sholat. Ajak semua yang ada terlibat di dalam rumah Anda, itu ajak. Ajak semua gitu ya. Walaupun tidak bareng-bareng ya, karena kesibukan masing-masing kan juga beda gitu. Yang penting apa? Ojo ditinggalno kewajiban kita kepada Tuhan. Teman-teman betul jelas. Ketika kita ini tidak meninggalkan kewajiban kita kepada Tuhan, itu sama saja dengan meruat diri. Ayo kita estimasi ya, atau kita breakdown. Apa bahasanya? Kita lihat lebih dalam. Anda sholat maghrib, itu meruat diri Anda dari asar sampai maghrib. Coba, kira-kira bersih enggak? Dosa Anda dari asar sampai maghrib itu dibersihkan di maghrib. Dosa Anda maghrib sampai isya dibersihkan di isya. Dosa Anda di isya sampai subuh dibersihkan di subuh. Ya, subuh sampai zuhur dibersihkan di zuhur. Jadi 24 jam dengan sholat 5 waktu itu dibersihkan semua. Kita melakukan ruat diri, buang sengkol. Itu kaitannya dengan perilaku kita yang salah di mata Tuhan. Gitu. Nah, kira-kira kalau Anda melakukan itu dengan disiplin, kira-kira sihir santet bisa masuk. Nah, itu tidak akan bisa masuk. Loh iya, tidak akan bisa masuk. Kenapa? Energi Anda selalu positif. Ya. Apalagi kalau Anda bisa menjaga wudhu Anda. Batal wudhu. Kepentut wudhu. Kencing wudhu. Walaupun tidak dalam keadaan sholat ya, Anda jaga wudhu Anda. Ini juga akan bisa mencegah Anda untuk terkena sihir telur santet. Kalaupun sihir telur santet itu sudah ada di dalam diri Anda, panas. Makhluk yang ada di dalam tubuh Anda itu panas, teman-teman. Loh ya, kayak digoreng ya, kayak tahu Sumedang digoreng itu. Loh ya, pemanasan kepanasan seperti itu. Nah,
Amalan sederhana ya, Anda jaga wudhu 24 jam. Sebelum tidur wudhu. Terjaga Anda. Sederhana. Lah dengan Anda menjaga kesucian Anda tadi, maka hubungan Anda dengan Tuhan itu akan selalu connect terus gitu. Sehingga energi Anda positif. Nah, kalau energi Anda sudah positif, kira-kira sihir terus Anda itu masih nempel enggak? Ya enggak nempel, ya enggak kuat itu. Ya enggak betah sihir itu. Ya. Terus Sumedang Utara. Cara menentukan weton saya ini Selasa, Wage, Kliwon, Legi, Pahing ya. Anda bisa lihat di tanggalan ya. Tanggalan semacam ini ada tuh. Ya. Tanggalan. Nah, ini kan ada tuh. Ada Kliwon, Legi, Pahing, ada tanggalan semacam ini. Kelahiran Anda. Atau Anda juga bisa buka di aplikasi ya tanggalan Jawa ya. Di HP Anda install tanggalan Jawa. Terus Anda tarik tahun berapa Anda lahir. Itu akan kelihatan nanti. Nah, patokannya Anda lihat, Anda lahir ini jam berapa. Misalkan ya, teman-teman nonton Selasa, Anda lahir hari Senin ya. Misalkan hari Senin. Hari Senin tanggal 4 ya. Tahun 2024. Kemarin ya, hari Senin kemarin ya. Tahun 2024 Maret. Hari Senin. Jam 5 plus 1 menit. Jam 5 lebih 1 menit. Ini sudah masuk Selasa Legi. Berarti sudah masuk tanggal 5, Selasa Legi. Tapi kalau Anda lahir hari Senin, tanggal 4, sebelum jam 5, ini masuk Senin Kliwon. Caranya seperti itu ya. Silakan dicari di Play Store. Ya, Anda install penanggalan Jawa. Itu nanti Anda geser tahunnya. Nah, terus sesuaikan dengan akte lahir Anda. Atau Anda sesuaikan dengan KTP Anda. Itu di situ lahirnya kapan. Kan kelihatan toh tanggal lahir. Misalkan Malang 9 April 1989 misalnya. Itu akan kelihatan. Ya. Terus apalagi nih ya. Oh, itu saja teman-teman ya. Menanggapi pertanyaan saudara kita itu saja ya. Nah, jadi intinya kebangkitan spiritual itu hasilnya apa? Ya banyak hasilnya. Ya. Hasilnya banyak ketika kebangkitan spiritual. Nah, kalau Anda hanya menilai dengan uang, maka spiritual Anda tidak akan pernah bangkit. Ya. Karena ketika seseorang bangkit secara spiritual, ya, itu dunia itu akan mengejar dia. Oh iya. Karena apa? Seseorang yang bangkit secara spiritual itu bisa melepaskan ya, materinya, kepentingan terhadap dunia itu sudah bisa dia lepaskan. Sudah tidak terobsesi. Ya, artinya apapun yang dia kerjakan itu murni untuk tujuan kepada Tuhan, ibadah. Sebagaimana wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Akan seperti itu. Demikian saudaraku ton Selasa ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.